Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Umi Lina. Nah, seperti biasa kita akan mengawali pagi ini dengan memasak menu untuk bekal dan untuk makan siang. Tapi seperti biasa, sebelum mulai, yuk klik tombol subscribe di bawah dan klik like-nya ya. Untuk kesempatan kali ini, saya akan bercerita tentang tema yang sama seperti tema-tema sebelumnya. Apalagi kalau bukan pelakor. Cerita tentang pelakor sepertinya tidak ada habis-habisnya. Selalu ada saja tipe-tipe cerita, tema-tema cerita yang tidak jauh dari pelakor, yang intinya sama saja, sangat menyakitkan. Baiklah, kita langsung saja ke ceritanya ya. Hasna menghirup udara dengan rakus. Tangan wanita itu mencengkram setir mobil sangat kuat, hingga buku-buku jarinya memutih. Dada wanita berkulit sawo matang itu turun naik menahan amarah yang bergumul di dada. Lagi, dia mendapatkan bukti perselingkuhan sang suami. Awalnya Hasna hanya menganggap perilaku Aska yang suka menggoda karyawan kontrak di dekat kantor pria itu bekerja sebagai gosip belaka. Dia tidak pernah menanggapi karena sikap pria tersebut tak berubah padanya. Namun, gosip itu berubah menjadi fakta saat seseorang mengirimkan foto-foto kemesraan Aska dengan beberapa wanita. Hati wanita yang telah menikah selama 1 tahun itu retak seketika. Kepercayaan yang dia berikan 100% dikhianati oleh pria tersebut. Hasna masih mencoba bersabar. Sebagai seorang istri, dia tak mau lancang kepada suaminya. Dia menanyakan masalah tersebut dan membicarakannya dengan kepala dingin. Awalnya Aska membantah, tapi setelah bukti-bukti ditunjukkan kepadanya, pria yang lebih muda 2 tahun dari Hasna itu memucat. Aska langsung meminta maaf, mengatakan itu hanya sekedar iseng saja, dan berjanji tak akan mengulanginya lagi. Namun janji tinggallah janji. Setelah pengkhianat pertama, lalu kedua, Hasna kepayahan menata hati untuk kembali percaya kepada sang suami. Kini bukti baru kembali dikirimkan ke teleponnya. Aska dengan lokasi lengkap dengan lokasi dan nomor kamar hotel. Hasna tak mengira Aska sebejat itu membagi tubuhnya dengan wanita lain. Seketika rasa mual mengaduk perut wanita berambut panjang tersebut, membayangkan tangan, bibir, dan tubuh Aska menyentuhnya setelah berzinah dengan wanita lain. Tiba-tiba dering telepon mengalihkan atensi Hasna. Nama Rehan tampil sebagai memanggil di layar tersebut. Segera wanita itu meraih telepon dan keluar dari mobilnya. Dia memanjangkan leher mencari keberadaan sang pria. Tak lama sosok Revan mendekat dengan cepat bersama 4 orang petugas kepolisian berpakaian biasa. "Sudah lama nunggu?" tanya Revan sedikit cemas dengan wajah Hasna yang memucat. Hasna menggeleng pelan. "Baru saja, ayo kita lakukan sekarang." Revan menghadang langkah Hasna. Wajah wanita itu memerah menahan amarah. Dia sudah tak sabar ingin memergoki kelakuan bejat sang suami. "Kamu yakin gak apa-apa? Kamu bisa tunggu di sini atau tunggu di lobi. Biar kami yang ngegebrek." Lagi-lagi Hasna menggeleng. "Enggak, aku ingin lihat wajah Aska yang saat digerebek. Aku ingin lihat bagaimana cara dia mengelak kali ini." Hasna berjalan kembali melewati tubuh Revan yang menghalangi jalannya. Langkah wanita itu cepat, seolah-olah takut kehilangan buruannya. Revan dan keempat polisi mengikuti Hasna. Setelah melapor kepada manajer hotel, Hasna, Revan, manajer hotel, dan 4 anggota polisi itu naik ke lantai 5, tempat di mana pasangan itu diperkirakan berada. Hasna mati-matian menahan geramnya. Hotel tempat Aska berzina termasuk bintang 5. Harga sewa per malam saja
bisa mencapai 1 juta rupiah. Sampai hati pria itu membuang uang demi syahwatnya. Sebanyak itu, sementara dia jarang diberi nafkah. Malah lebih sering Hasna memberi uang kepada Aska untuk alasan investasi. Investasi peluh, Hasna memaki dalam hati, tidak memperuntukkan amarah. Dia mungkin sudah mengamuk sejak tadi, akan tetapi dia sadar dia terlalu terhormat untuk mengotori tangan untuk menghajar 2 orang yang tak berharga itu. Denting suara lift menyadarkan Hasna kembali. Semua orang tadi berjalan menuju kamar nomor 5780. Manajer hotel mengetuk pintu hotel. Wanita itu menunggu dengan dada berdegup kencang. Nyaris saja meledak jika dia tak beristighfar sejak tadi. Tak lama pintu kamar perlahan terbuka, menampilkan tubuh atletis Aska dalam balutan handuk sepinggang. Mata pria itu melotot melihat banyak orang di depan kamar. Tetapi yang lebih membuatnya pucat pasi, wajah datar Hasna yang menatapnya tajam, seakan hendak menguliti pria itu hidup-hidup. Belum sempat Aska berkata-kata, Revan lebih dulu menerobos masuk dengan menyalakan kamera yang tersambung langsung ke media sosial akun bodongnya. Seorang wanita yang awalnya santai duduk di atas ranjang, kelabakan menutupi tubuhnya yang polos. Hasna yang ikut menerobos masuk tersenyum sinis melihat hatinya berdetak parah. Tak pernah terbayangkan sedikit pun Aska mencuranginya seperti itu. Wah, luar biasa. Segitu aja model selingkuhanmu. Hasna bertanya dengan nada sinis. Dia geleng-geleng kepala saat melihat kedua pasangan itu kelabakan, mencari pakaian mereka yang entah tercecer di mana. Sayang, ini salah paham. Aska mencoba untuk meraih tangan Hasna, tetapi wanita itu lebih sigap berlindung di belakang Revan, hingga sorot kamera mengarah langsung kepada Aska. Pria itu mengumpat dan menutupi wajahnya. Saat sadar, kamera itu menyala. Suasana seketika menjadi riuh karena teriakan wanita selingkuh. Suasana seketika menjadi riuh karena teriakan wanita selingkuhan Aska saat polisi memintanya mengenakan pakaian, lalu menggelandang keluar kamar. Wanita itu berteriak memanggil nama Aska agar dilindungi. Namun pria tersebut sedang sibuk melindungi dirinya sendiri dari sorotan kamera. Hasna menyentuh lengan Revan. Sebagai isyarat cukup merekam. Dia menatap Aska dengan mata mengkilat merah. Sayang, please. Aku bisa jelaskan. Aska kembali mencoba mendekat. Akan tetapi, Hasna kembali surut melangkah sembari memberi isyarat. Jangan pernah menyentuhku dengan tangan najismu. Aku enggak mau berbagi kotoran denganmu. Sangat tegas ucapan Hasna, membuat Aska menatap dengan sorot mengiba. Sayang, aku minta maaf. Aku hilaf. Revan tertawa mendengar pembelaan Aska, membuat pria itu menikam Revan dengan matanya. Hilaf, kamu tahu, hilaf itu hanya sekali. Yang kedua adalah pilihan, dan yang ketiga adalah kebiasaan. Aku gak mau memelihara pria yang punya kebiasaan berzina. Hasna bermaksud keluar dari kamar, tetapi dihalangi Aska. Jangan sombong Hasna, kamu gak bisa hidup tanpaku, ujarnya dengan nada mengancam. Hasna tertawa kecil. Oh iya? Kamu pikir kamu siapa? Gak lebih seperti benalu yang menumpang hidup sama aku. Wanita itu melewati tubuh Aska. Sampai jumpa di pengadilan. Aku gak akan pernah menceraikan kamu, seru Aska, membuat langkah Hasna mati di ambang pintu. Hasna berbalik sambil tersenyum sinis. Memang kamu gak akan pernah menceraikan, tapi aku yang akan membuangmu, karena sampah tempatnya di pembuangan sampah, bukan di rumahku. Ucapan Hasna terdengar sangat lembut tetapi melesat bagai puluhan jarum beracun yang mematikan, menusuk tempat ke jantung Aska. Pria itu diam 1000 bahasa, lidahnya seolah-olah teluh menyambung kata. Melihat Aska tak segarang tadi, Hasna mencibir.
Mana mungkin pria itu sudi keluar dari kehidupan nyaman yang dia berikan. Wanita itu berbalik, melanjutkan niatnya ke kantor polisi. Sementara itu, Revan mengikuti Hasna yang keluar dari kamar laknat itu. Diiringi 2 petugas polisi yang menggiring Aska ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Langkah wanita itu pasti. Wajahnya mengisyaratkan tekad untuk mengakhiri pernikahan itu. Tak berguna rasanya meneruskan ikatan yang telah ternoda. Kata maaf mungkin sangat mudah diucapkan, tetapi tak mengobati hati yang terluka, apalagi sakitnya berulang. Hasna tak butuh pria pecundang sebagai imannya. Begitulah ceritanya. Sangat menyakitkan ketika memergokin orang yang kita sayangi itu memadu kasih dengan wanita lain. Begitulah ceritanya teman-teman. Aku kalau mendengar cerita ini kayak menarik napas panjang, menghela napas panjang. Semoga tidak terjadi pada kita semua ya mams. Baiklah, demikianlah cerita singkat, cerita tentang pelakor. Masih dalam tema yang sama dan cerita yang gak jauh berbeda tentang ya seperti itulah. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan ya. Sejatinya saya di sini hanya bercerita saja. Sejatinya saya di sini hanya bercerita dan tidak ada maksud untuk menyinggung siapapun dan tidak ada maksud untuk menyudutkan siapapun. Sejujurnya hanya cerita saja. Jika ada yang salah dari perkataan saya, mohon dimaafkan. Saya mohon sekali, mohon dimaafkan. Baiklah, demikianlah video dan cerita singkat yang saya ceritakan di episode ini. Jika teman-teman punya cerita, boleh ketik di kolom komentar. Nanti akan saya kirim email. Dan jika teman-teman menyukai cerita ini, bisa klik like dan bagiin di sosial medianya ya. Baiklah, terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan cerita-cerita selanjutnya. Assalamualaikum.